Terima kasih yang sudah nonton. Dukung channel saya. Apabila video saya bermanfaat buat teman-teman, buat motivasi teman-teman, silakan like. Jika tidak, silakan ditinggalkan saja atau diabaikan. Berbagi pengalaman silakan di-share buat teman-teman di media sosial teman-teman semuanya, dan juga dukungannya like, comment, share, dan subscribe di channel Mugianto. Buat teman-teman subscribe, untuk yang masih belajar masak atau mau buat saus-saus, silahkan request di kolom komentar. Insya Allah nanti kita buatkan video tutorialnya. Dan sedikit saya akan bercerita tentang usaha atau tentang operasional dalam sebuah resto, di mana resto itu sudah memiliki manajemen yang bagus dan controlling operasional sudah memiliki standar atau apa namanya itu ya, SOP, standar operasional prosedur. Satu, untuk yang di operasional bagian di kitchennya atau di hall kitchen hotnya, yang paling diutamakan adalah di bagian purchasing. Apa itu purchasing? Purchasing itu bertugas atau bertanggung jawab untuk masalah pembelanjaan atau pengorderan. Contoh, saya hari ini saya mau order ada barang 10 item, dan barang 10 item itu harganya lumayan cukup mahal. Nah, itu sudah dari bagian tugas dari purchasing atau penjaga gudang yang keluar masuk. Kenapa harus yang bertanggung jawab di purchasing? Karena sudah menjadi link operasional. Keduanya ada yang bernama asisten chefnya. Asisten chefnya itu ada beberapa bagian. Ada yang paling tinggi, kita ada eksekutif chef, ada asisten eksekutif sous chef, ada asisten CDP, ada ini udah tiga, ini udah jadi satu tugasnya itu saling melengkapi. Apabila eksekutif chefnya tidak masuk, sous chefnya maju menggantikan posisi. Nah, posisi CDM ini demi chef atau pengganti sous chef ya, yang nomor 3-nya ini maju. Nah, yang purchasingnya ini gantian, saling melengkapi yang di CDP-nya. Nah, apa tugas dari sous chef atau CDP? Nah, mengawasi kontrol kelayakan bahan baku. Apakah itu udah sesuai dengan barangnya yang kita order, bagus atau enggaknya, itu yang menentukan purchasing, dan yang menandatangani adalah sous chefnya. Untuk di-approve, setuju atau tidak. Itu untuk yang di bagian dapurnya. Dan untuk bagian yang di kitchennya, untuk preparasinya, itu adalah staf-staf kita, staf-staf yang di bawah naungan purchasing dan CDP. Ada yang kita prepare, contoh hari ini sudah mulai operasional itu jam 10, berarti jam setengah 9 kita sudah mulai absen fingerprint, kita absen, kita lihat tugas kita apa hari ini. Nah, untuk yang di helper, berarti itu tugasnya untuk menyiapkan semua kebutuhan yang kokinya mau masak. Begitu juga koki itu selalu mendampingi helpernya supaya operasionalnya itu, preparasinya itu lancar dan tidak ada kendala. Bu Bos lagi masak apa ini? Sampai bersin-bersin. Kamu masak apa, Mak?
Wah, tak oseng jamur. Tadi sampai di mana lupa saya. Oh, sampai di si koki itu mengawasi si helpernya. Nah, tugas koki itu bukan hanya masak saja, tapi untuk mendampingi si helper itu. Helper itu kita mau prepare, contoh buat bikin saus apa hari ini yang habis. Kita dampingi, kita arahkan supaya sama-sama saling bisa. Contoh hari ini saya mau prepare nasi kotak nih. Nah, nasi kotak kan ada banyak kebutuhannya. Ada butuh dari belanja, menyediakan kotak-kotaknya ini. Itu bagaimana kita supaya beres, dan juga untuk kosnya. Nah, tugas dari koki ini kan hanya cuman menurut apa yang sudah dikasih chefnya. Oh ya nih, bikin resep masak nasi goreng atau bikin saus apa itu. Satu bikin resep itu untuk berapa porsi itu udah bukan dari bagian dari si kokinya lagi, karena kokinya itu hanya untuk masak, tidak memikirkan apa yang harus dibagi-bagi. Nah, tugasnya seorang chef atau seorang CDP ya itu mengawasi kontrol kosnya. Contoh hari ini saya ada nasi kotak nih. Nah, per itemnya itu kena berapa? Dan juga ada berapa lauk. Nah, contoh ada 3 lauk. Nah, 1 lauk A, ini kosnya itu kena berapa? Berapa persen? Si B kena berapa? Si C kena berapa? Nah, itu udah kan ketahuan nih 3. Nominalnya berapa? Nanti tinggal dikalikan per porsi. Itu bahan makanannya situ udah ketahuan kosnya, contoh 1000. Nah, 3 macam ini udah 1000. Nah, kan ada kotaknya lagi nih, ada kotak. Nah, satu kotak ini satu pak isinya berapa? Contoh 50 atau satu pak 70. Nah, tinggal dikalikan saja nih, satu dibagi. Nah, ini udah 1000 ini. Kosnya aja udah 1000 per kotaknya. Ini kotaknya aja nih, belum makanannya. Nah, udah ketemu nih, tinggal dikalikan dengan 3 item tadi yang nanti kan per itemnya kena 2000. Nah, modal saya ini satu kotak ini kena 2000. Nah, harganya itu 5000. Nah, itu kan udah berarti kita itu sudah memiliki income atau pemasukan. Pemasukan itu sudah per kotaknya ini sekian. Nah, tinggal dikalikan berapa. Itu tugas dari seorang apa namanya nih, mandor atau seorang pengawas atau seorang chef. Itu tugasnya seperti itu. Dan untuk gaji dan sebagainya itu sudah ada di ranah accounting lagi. Nah, itu tugas dari accounting. Accounting itu menjaga dari kos keseluruhan operasional kita atau operasional sebuah resto atau warung makan yang sudah mempunyai standar SOP. Dari pengeluaran gaji bulanan, pengeluaran operasional, itu dari tugas accounting semuanya. Nah, sebelum accounting, penerimaan dari karyawan itu beda lagi ceritanya. Itu apa namanya, itu sudah di ranah HRD. Kalau untuk di operasional keseluruhan di resto ya itu yang dipertanggungjawabkan adalah purchasing dan chefnya. Itu harus bekerja sama sesolid-solidnya, sekompak-kompaknya. Kenapa? Karena mengandung uang. Kalau sudah berhubungan dengan uang itu ada di pihak ketiganya setan. Itu harus berhati-hati, karena manusia yang normal kalau melihat yang nominalnya besar kan otomatis kepincut nih, ini kepala otak kepincut. Contoh saya beli nasi atau beli kotak ini dengan masuk bon sekian, padahal harganya itu
nggak sesuai, kita tulis harga 10.000. Aduh, itu udah berapa itu? Tinggal dikalikan saja. Mungkin cukup sekian. Bos ini bos kita ini guys, tuh lagi apa namanya ini, lagi prepare buat besok nih sama Bu Bos tuh.